Henry menatap Davin. Davin berpakaian hitam, dan dia berjalan dengan dingin dari luar. Di mana Laura? Henry dan Davin, dua pria sama tinggi yang berdiri di lobi bandara, segera menjadi garis pemandangan yang paling mencolok dan bersinar, dan mata semua orang langsung berkumpul. Henry memandang Davin, percikan api berkedip saat keduanya diam-diam saling memandang, dan segera Henry perlahan-lahan menggambar lengkungan dangkal bibir tipis. Laura sudah pergi, aku bisa mengambil formulanya. Davin memandang jendela dari di depannya. Sebuah pesawat terbang di langit biru dengan cepat menghilang dari pandangannya. Dia mengerutkan kening dan kemudian menarik kembali matanya. Dia melihat formula di tangan Henry dan berkata, "Henry, dengarkan." Katanya Johan mengurung kakekku dan Maya. Henry menyempitkan matanya yang dalam dan sipit. "Ya." "Oh." Davin menunjukkan senyuman aneh seperti kejahatan. "Kalau begitu pergilah dan biarkan kakekku dan Maya pergi. Sekarang karena obat dalam formula ini tertarik pada Maya, tidak ada Maya, Amelia tidak bisa hidup." "Apa?" Mata Henry dengan cepat menyerupai percikan tinta, dan dua badai kecil berbahaya berkumpul di dalamnya. Ternyata Mayalah yang menunjuk penawar lama Prex. "Henry, apakah menurutmu kakekku telah merencanakan selama bertahun-tahun dan tidak meninggalkan apapun? Kamu meremehkan kakek saya." Setelah itu, Davin pergi dengan seseorang. "Kamu memberitahu Maya tentang hal ini." Dan Maya membuka mulutnya dengan kaget. "Kakek, kamu bilang obatnya ada padaku." Tuan Sunarto menyeringai. "Ya, pengenalan obat Prex lama dikembangkan dengan darahmu. Untuk menyelamatkan Amelia, kaulah kuncinya." Maya ingat bahwa kakeknya akan menusuk jarinya dengan jarum dan mengeluarkan setetes darah setiap tahun sekali. Saat itu, dia bertanya mengapa dia ingin mengambil darahnya. Kakek memberikan hadiah terbaik. Maya tahu sekarang bahwa nasib dia dan Amelia sudah terikat bersama, dan hanya dia yang bisa membiarkan Amelia hidup. "Ini bagus." Maya bertanya, "Kakek, apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Henry akan segera mendatangimu. Maya, sekarang nyawa Amelia ada di tanganmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Tuan Sunarto tersenyum. Maya hendak melompat dengan gembira. Berarti dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kali ini, Risti mengerutkan alisnya dengan cemas. "Ayah, pengalaman hidup Amelia telah terungkap, dan Johan tidak akan duduk diam dan menonton." Krishna belum mengambil tindakan apapun, tetapi dia masih menatap ke belakang. Ditambah Henry, sekarang setara dengan istirahat formal dan pertentangan dengan mereka. "Mari kita melawan tiga pria besar di ibu kota. Saya khawatir kami telah dimainkan oleh mereka, sebelum kami mendapatkan apa yang kami inginkan." Petik 2. Risti mengingatkannya bahwa Maya tiba-tiba merasa lehernya dingin. Ayahnya, Johan, bisa membuat Tuan Sunarto menghilang dari kota Makassar dalam semalam, dan membiarkannya menghilang hanya dengan menjentikkan jarinya. Selain itu, ayah dan anak legendaris dari keluarga Mahendra, yang menguasai bisnis, tidak berani memprovokasi. Tuan Sunarto duduk dengan tenang dan tenang. "Kita tidak bisa kembali ke Tuan Sunarto." Johan berkata, "Kami bisa melakukannya. Tidak ada Tuan Sunarto di kota Makassar, tapi kami memiliki tempat yang lebih baik untuk dikunjungi." "Kemana kita harus pergi, Kek?" tanya Maya penasaran. Risti menatap Tuan Sunarto. Dia tahu dia akan berbicara tentang poin utama. Baru-baru ini, dia sangat abnormal dan seharusnya berhubungan dengan orang yang dia hubungi. Risti memiliki intuisi bahwa orang itu pasti tidak baik, melainkan jahat. Pak Sunarto memandang Maya dan berkata, "Maya, apa kamu tahu siapa ayah kandungmu?" Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia hanya ingin menjadi putri Johan, putri orang terkaya di dunia, putri dari keluarga Aresta.
Apakah ada status yang lebih kuat dari ini? Jika ayah kandungnya adalah orang kecil biasa, dia tidak ingin tahu siapa ayah kandungnya, dan dia tidak ingin mendengarnya. Maya selalu merasakan darah bangsawan mengalir di tubuhnya. Bahkan hingga saat ini, dia masih merasa seperti itu. Melihat penghinaan dan ketidaksukaan Maya terhadap ayahnya sendiri, Pak Sunarto tertawa geli. Maya, ayah kandungmu adalah pria yang hebat, dia dari Sulawesi. Kakek, apa yang ayah saya lakukan di Sulawesi, dan apakah dia juga dalam bisnis? Tanya Maya. Tuan Sunarto memandang Maya dengan mata cerah, dan tertawa. Bisnis? Maya, kamu terlalu meremehkan ayah kandungmu. Ayahmu adalah Raja Sulawesi, dan kamu adalah putri tertua. Maya menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia menatap Tuan Sunarto dengan kaget. Risti juga tercengang. Faktanya, dia tidak pernah tahu siapa pria yang tidur dengannya selama beberapa tahun terakhir ini. Untuk menikahi Johan, Risti mematuhi pengaturan ayahnya, Tuan Sunarto, dan berbicara dengan seorang pria. Saat dia tertidur, pria itu diatur oleh Tuan Sunarto dengan otoritas penuh. Tanpa menyalakan lampu malam itu, dia berbaring di tempat tidur menunggu kedatangan pria itu. Johan ada di hati Risti, dan dia tidak memperhatikan pria itu sama sekali, juga tidak memintanya. Bagaimana dia bisa mengira bahwa pria itu ternyata adalah pemimpin Sulawesi? Mengapa seorang pemimpin datang untuk menidurinya, seorang gadis datar kecil? Mata ngeri Risti tertuju pada wajah Tuan Sunarto. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah mengerti ayahnya. Apakah dia menyembunyikan banyak hal darinya? Ayahnya, Tuan Sunarto, adalah murid utama Dewi saat itu, dan dia tahu terlalu banyak rahasia. Tuan Sunarto berkata, "Tidak, kamu tidak hanya bertemu satu sama lain. Kamu lupa, setelah kamu menikah dengan Johan dan menjadi Nyonya Aresta, kamu tinggal sendirian selama bertahun-tahun, dan 1 tahun kamu minum di bar dan telah berantakan. Faktanya, pria yang tidur denganmu juga adalah pemimpin Sulawesi." Dia kembali dan benar-benar memasang topi hijau di Johan. Pada tahun-tahun itu, dia sangat kesepian dalam menjaga kamar kosong, dan dia sangat merindukan Johan. Dia tidak ingin menipu. Kecuali Johan, tidak ada orang lain di hatinya. Tapi dia mabuk di bar malam itu, dan ketika dia mabuk dalam keadaan linglung, dia merasa seolah-olah seseorang menjemputnya dan mengirimnya ke kamar. Belakangan, pria itu pergi lama, tetapi dia ditangkap dan tidak setia oleh Nyonya Aresta. Nyonya Aresta tidak bisa memaafkannya selama ini. Risti membenci pria itu malam itu, tapi dia hanya bisa mengakuinya. Sekarang Tuan Sunarto memberitahunya bahwa pria malam itu juga adalah pemimpin Sulawesi. Risti segera menyadari bahwa malam itu bukanlah kecelakaan sama sekali, dia dirancang. "Ayah, apakah kamu berkolusi dengan orang itu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Risti bertanya dengan emosional. Maya tidak tertarik dengan hal-hal ini, dan sekarang ada banyak suara di telinganya yang berbicara dengannya. "Maya, ayah kandungmu adalah pemimpin Sulawesi, dan kamu adalah putri tertuanya." Maya merasa telah menjadi dewa, dan dia melambung lagi. "Kakek, bagaimana dengan ayahku? Ayahku tahu bahwa aku dalam masalah. Mengapa dia tidak datang menjemputku?" Maya tidak sabar untuk bertanya. Dia tidak ingin Johan sebagai ayah lagi, dia akan menjadi putri yang mulia. Tuan Sunarto tersenyum, "Jangan khawatir, ayahmu sudah dalam perjalanan." Maya merasa sudah stabil. Dia duduk di kursi, dan sekarang dia menegakkan punggungnya, sudah menunjukkan tampang putri yang sombong itu. Warga sipil seperti Amelia sama sekali tidak layak untuk berbicara dengannya, dan Amelia harus berlutut padanya ketika dia melihatnya. Risti tidak bahagia dan polos seperti Maya. Penguasa Sulawesi jelas bukan orang yang baik.
Mengapa dia memilihnya? Ia harus tahu bahwa Maya adalah putri kandungnya. Tapi dia belum pernah mendengar tentang itu selama bertahun-tahun, jelas tidak sama sekali. Jadi sekarang, kenapa dia datang ke sini? Apa tujuannya? Pintu terbuka dan tubuh Henry yang tinggi dan lurus mulai terlihat. "Henry, kamu di sini?" Maya dengan cepat bangkit dan menatap Henry dengan gembira. Henry masuk dan berkata, "Tuan Sunarto, ayo pergi. Apa sebenarnya resep dari formula Prex yang lama?" Pak Sunarto memandang Henry. "Tuan, tahukah kamu, penawarnya adalah darah di tubuh Maya, dan darah Maya harus digunakan sebagai obat." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.